musisi ini justru makin sukses usai pindah band. Popularitas musisi dan band memengaruhi tingkat kesuksesan mereka. Banyak musisi yang berpindah-pindah band, tapi malah namanya memadam. Tapi nggak semua mengalami hal itu ya. Ada juga musisi yang karirnya melesat naik ketika memutuskan untuk pindah grup band. Kira-kira siapa saja musisi yang namanya kian bersinar setelah pindah band? 1. Brian Krishna Putro. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Brian awalnya adalah drummer dari Ticket pada tahun 1999. Di masa Brian, Ticket sempat populer di awal tahun 2000-an dengan album Self-Titled dan sebuah anugerah. Dua album ini sukses melahirkan single hits Abadilah, Cinta Yang Lain, dan Hai Bintang. Namun Brian hengkang dari grup ini setelah hampir 4 tahun. Brian kemudian resmi bergabung dengan Sheila on 7 dan namanya langsung berkibar di belantika musik tanah air. Tapi kehadiran Brian di Sheila on 7 pun ternyata juga tak panjang. Pada tahun 2022, Brian keluar dari Sheila on 7 dan kembali ke Ticket. 2. Yuke Sampurna. Kamu pasti tahu basis Dewa 19 yang bernama Yuke. Sebelum gabung dengan Dewa 19 pada era 90-an, Yuke pernah berada di 2 band. Pertama The Groove, band yang membesarkan namanya di industri musik saat itu. Di masa-masa The Groove pun, Yuke sempat memperkuat skuad Yofi Nuno sebagai basis, namun dia hanya bertahan sampai album pertama, Semua Bintang. Setelah itu, ia akhirnya dipinang Dewa 19 menggantikan posisi Erwin Prasetya. Bersama Dewa 19, nama Yuke kian bersinar, unit rock asal Surabaya sampai hari ini. 3. Aki Singgih. Aki Singgih adalah vokalis dari band Ticket sebelum akhirnya lebih terkenal ketika ia membuat band Alexa. Di Ticket, umurnya pendek, hanya 2 album pertama yang ditorehnya, dan keduanya pun tidak sepopuler hits sesudahnya. Hanya Kamu Yang Bisa, yang justru bukan keluar dari suara Aki. Namun, lewat Alexa, Aki pun menemukan tempat ternyaman. Sederet lagu hits dari band ini, Jangan Kau Lepas, Dewi, Jangan Pernah Pergi, adalah hasil tarikan vokal Aki yang populer sampai hari ini. Kini Aki juga kembali bersama Ticket personil lamanya. 4. Tantri. Sebelum meroket bersama Kotak, Tantri Salindri Ikhlasari sempat mengawali karirnya di industri musik dengan sebuah band bernama Ares. Ares sendiri adalah band rock asal Jakarta yang merupakan finalis dari ajang kompetisi band yang digelar oleh salah satu stasiun televisi swasta, The Dream Band, pada tahun 2005. Setelah hengkang dari Ares pada tahun 2006, Tantri pun didaulat menjadi vokalis Kotak setelah mengalahkan 28 kandidat saat audisi. Bersama Kotak, Tantri justru makin bersinar dan meraih sejumlah prestasi. Tidak hanya itu, band ini juga memenangkan kategori pendatang baru terbaik pada Planet Music Award pada tahun 2009 dan memenangkan pendatang baru terfavorit pada tahun 2009 dari MTV Indonesia Award serta sederet penghargaan lainnya sampai hari ini. 5. Elda Suryani. Elda Suryani adalah sosok vokalis karismatik di balik populernya grup Star and Rabbit di era tahun 2011-2015. Namun Elda sendiri bukan nama yang baru di industri musik. Elda dulu adalah vokalis dari band Evo, sebuah all-star band yang berdiri sejak 2006, digawangi oleh musisi-musisi handal, antara lain Didit Saat X Band Plastik, Adnil X Bass Jam, permainan bass Erwin X Dewa 19, dan gebukan drum Ronald X Gigi dan Angga. Namun peruntungan Elda tidak mujur. Evo sendiri hanya bertahan 1 album. Setelah bubarnya Evo, Elda bersama Adi Widodo mendirikan Star and Rabbit di tahun 2011. Star and Rabbit terbilang sukses dan warawiri di banyak festival di dalam dan luar negeri.